صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu salisata asyara. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Arba'atun minal fisali utawi perkara papat minal fisali saking perkara saking pira-pira perkara min zulmatil qalbi saking petenge ati batnun sab'anun yaiku potong tangwa min ghairi mubalate saking ora peduli aku di angka lawan ono apa asibahu kenyang zalikan dikeluwe ansulsil masorina saking sak perkeloni piro-piro khusus alani kan buat asibahu asaliu. Nomor setunggal perkara kang dadekno hati ini gelap adalah perut terlalu kenyang. Ketika perut itu diisi dengan sepertiga makanan bahkan lebih, maka kita akan menjadi malas dan akan mendatangkan kantuk sehingga pekerjaan kita menjadi terbengkalai dan juga bisa mendatangkan berbagai macam penyakit seperti perut sebab dan lain-lain. Kalau sudah perut sebab, imbasnya terkumpul, ini sakit, dibuat duduk sebentar saja
pengennya gaya-gaya. Kalau orang dulu setelah makan pagi sarapan, mereka langsung bekerja di sawah ladang sehingga perut ini terbuai isinya, artinya terproses sehingga tidak sampai menumpuk di dalam perut. Sedangkan orang sekarang sawahnya sudah dijual, habis makan tidur, sehingga banyak penyakit yang datang. Termasuk di antara penyebab kegelapan hati itu adalah perut terlalu kenyang. Wasubatu dholimina, utawi perkara kang ketenangan ati iku subatu dholimina kekancan karo wong sing dolim. Ayil mutajawizina tegese wong kang padha nglewati anil haki saking perkara kang bener. Ilal badil maring perkara kang batal. Yang kedua, perkara yang menyebabkan gelapnya hati adalah berteman dengan orang-orang yang tidak baik, sehingga perilaku mereka secara tidak sengaja kita meniru, tertular kebiasaan buruk mereka, sehingga apa yang sudah menjadi kebiasaan baik kita terbengkalai karena kita jarang sekali untuk berteman dengan orang yang baik atau kita mengikuti cara-cara hidup mereka, baik minuman keras, berjudi, dan yang lain-lain, sehingga kebiasaan itu menular kepada kita. Di ayuh wa isyanu dzunubil madiyah, utawi perkara kang menggelapkan hati iku ngalekaken pira-pira dosa al-madiyah kang wis lewat. Di ayuh walu di ayah ulah lawan yento lali sokongan ada saking dulu minggu madamin saking orang betul. Perkara yang ketiga yang bisa menggelapkan hati adalah tidak mengingat dosa-dosa yang sudah kita lakukan, sehingga kita merasa tidak pernah punya salah, padahal dosa kita sangat banyak sekali. Merasa benar, merasa tidak punya kesalahan sama sekali, apalagi dia seorang yang pandai, sehingga dia tidak mau mengurangi daripada sifat kesombongannya, merasa dirinya adalah orang yang mulia, sehingga dia tidak mau dikalahkan di dalam perbicaraannya. Padahal di masa-masa muda, di masa-masa dulu, kita bukanlah orang yang baik-baik.
kita menyadari hal itu, betapa banyaknya salah-salah kita yang telah kita lakukan. Ketika kita melupakan kesalahan demi kesalahan itu, maka hati kita menjadi tertutup. Wadul amali utawi perkara memperpaparkan dalam hati wadul amali yaitu bahwa anak ini terlalu banyak menghayal, kepingin akeh, tidak ada usaha, hanya bermalas-malasan menghayal. Maka kita jalani apa adanya. Dikira Jawa kamu sadari sing cukup. Mari kita jalani apa yang sudah diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat kebaikan, yakin, pasrah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Insya Allah segala rezekinya Allah berikan kepada kita. Sudah akan semestinya Allah akan menjamin kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Karena itu terkadang kita terlalu melihat orang yang kaya ingin melihat begini, ya itulah maklum kita hidup di dunia. Tetapi kalau kita melihat jauh ke depan, bahwasanya di dunia ini hanyalah tempat kesengsaraan, tempat di mana kita hanya mampir untuk sementara. Yang perlu kita kejar adalah kebahagiaan di akhirat. Boleh kita kaya, boleh, tetapi jangan sampai kita melupakan orang-orang yang tidak mampu membantu fakir miskin, sehingga harta yang kita miliki ini betul-betul bermanfaat setelah kita meninggal nanti. Karena itu, kebalikan dari perkara yang bisa membuat hati bercahaya, di antaranya ada 4 juga. Ma yusta'atu rusuluhu wa an ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna asadda ma taqawafu alaikum waslatani. Inna asadda ma sa'tumni luwe sangat barang mata kawafukan mewakili alaikum ingatasi sira kabeh poslatan iku rong perkara. Ittiba'ul hawa nganuti ngikuti hawa nafsune, watul amali lan dawano amal-amale. Wa amalitiba'ul hawa krono satemene mongko satemene anapun satemene ngikuti hawa nafsu paling akilu aki mongko satemene ittiba'ul hawa iku yakilu anil aki wong
melalaikan saking wa'amatul amali dan satemene wong kang turun amal iku di dalam keterangan yang diriwayatkan oleh firman Allah aku berkata, empat hal yang termasuk penyebab gelapnya hati, yaitu perut yang terlalu. Kedua, dengan orang yang tidak melupakan dosa-dosa. Keempat adalah panjang. Adapun daripada itu, hal yang termasuk menyebabkan terangnya hati adalah perut yang lapar, dikarenakan tindakan berhati-hati dan berteman dengan orang-orang yang beriman, orang yang soleh, mengingat tidak panjang. Karena itu dari yang perut kata syariat adalah kalau sudah itu ada angan-angannya, yaitu seseorang yang lamunannya melantur, lamunannya mengawang-awang jauh sampai melakukan hal-hal yang pahit terjadi. Dengan ada riwayat dari Ali Karnolo bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesuatu yang aku khawatirkan adalah yaitu dan karena yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersikap waspada dan hati-hati, mengingat dosa yang pernah dilakukan adalah termasuk faktor penenang hati, sebab hal itu dapat menimbulkan penyesalan atas dosa-dosa tersebut. Sehingga Abu Thalib berkata, orang siapa yang bergaul dengan 8 kawan, maka akan menambah. Yang pertama, barang siapa yang bergaul dengan orang kaya, maka Allah akan menambah rasa cintanya kepada harta benda. Sampai kumpul karo sugih, maka sampai pasti akan cinta kepada dunia, kepada harta.
syukur kepadanya. Jadi kebalikannya nikmat dengan ini kuburannya yang gak budi wong marah, jadi akan timbul rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah, ternyata masih ada yang kita waspada. Sampai bensin naik sampai bagaimana benih air utang-utang sama ya Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, barang siapa yang bergaul dengan pengusaha dan pejabat, maka ia akan bertambah keras hatinya dan takabur sombong. Jadi sampai mengulangi pejabat-pejabat ini secara tidak langsung akan mempengaruhi rasa sombong di dalam hati kita. Karena seperti kita itu terbawa merasa kita itu seperti mereka. Yang keempat, barang siapa yang suka bergaul dengan wanita, maka akan bertambah yaitu kebodohan. Jadi itu bodoh sama bodoh. Barang siapa yang suka bergaul dengan anak-anak, daerah cilik, maka ia akan senang bermain. Dan barang siapa bergaul dengan orang yang fasik, maka akan kecenderungannya untuk melakukan kemaksiatan. Maksudnya orang yang perilakunya adalah tidak baik. Jadi kalau kita sering sekali berhubungan dengan mereka, secara tidak langsung mengajak kita untuk bermaksiat dan menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang bergaul dengan orang-orang yang saleh, maka akan bertambah rasa cintanya dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siraman-siraman rohani setiap hari yang kita lakukan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang bergaul dengan ulama, maka Allah akan menambah ilmu dan amal baiknya. Itulah yang menjadikan penyebab 4 hal yang membuat hati yang bersinar. Kesimpulannya dari pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita satu, untuk mendapatkan kita hati yang bersinar, jangan sampai perut kita terlalu. Yang kedua, mari kita dekati orang-orang yang alim, orang-orang yang beriman, sehingga siraman rohani demi siraman rohani bisa menambah keterangan, kecerahan, kebersinaran hati kita. Dan yang ketiga, jangan terlalu berangan-angan dengan memerlukan dunia. Mari kita jalani apa adanya, menyadari
menyadari bahwasanya kita adalah orang yang biasa-biasa